Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, Saudara boleh buka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan ahem. Oke, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ayat yang baru kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 ini, inilah ayat hafalan kita. Harusnya orang-orang Kristen sudah hafal ayat ini, karena ayat ini adalah inti dari Injil, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil, itulah inti iman kita, inti kepercayaan kita, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita merayakan 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan kebangkitan biasa. Seperti Lazarus dibangkitkan, kemudian beberapa saat kemudian dia mati. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, dia bangkit selama-lamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah inti dari iman kita, ya, kunci dari iman kita, ya, dan ini merupakan hal yang paling penting buat kekristenan. Kenapa saya katakan hal ini yang sangat inti, yang sangat penting buat kekristenan kita, buat iman kita, ya. Bayangkan saudara-saudara, seandainya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus tidak bangkit, ya, apa jadinya dengan kita ini, orang-orang Kristen? Kita baca di dalam ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, seandainya Yesus tidak bangkit 2000 tahun yang lalu, sia-sialah iman kepercayaan kita. Percuma kita jadi orang Kristen, karena tidak ada dasar apa yang kita harapkan, apa yang kita imani. Ya, lagian pula kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Dia mati di kayu salib, Bapak Ibu, itu adalah perjuangan Dia untuk mengalahkan maut. Dan seandainya 2000 tahun yang lalu, pada hari ketiga setelah kematiannya Dia tidak bangkit, maka istilah saya, jagoan kita kalah, ya. Dan percuma kita jadi orang Kristen. Dalam tanda kutip, jualannya orang Kristen tentang kebangkitan itu nggak laku, Bapak Ibu. Nggak ada jualan orang Kristen. Percuma kita menjangkau jiwa. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada yang kita beritakan kepada orang lain tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, karena Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita bisa memberitakan kebangkitan Kristus kepada orang lain, karena kita mengalami kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Ya, ada pengharapan. Kebangkitan Kristus itu membangkitkan harapan kita akan kebangkitan kita pada nanti, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus jemput kita
Maranatha, Yesus datang kedua kali, dan kita ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Yang kedua, kita lompat saudara-saudara. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, yang pertama, sia-sialah iman kita. Jadi percuma kita jadi orang Kristen, karena jagoan kita kalah. Tidak ada lagi yang diharapkan, tidak ada lagi jualan kita, yaitu tentang kebangkitan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, ayat 32 dikatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, perhatikan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Artinya apa, Bapak Ibu? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini mau menunjukkan kepada dunia bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Setiap orang tanpa terkecuali, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, dia akan mengalami kebangkitan. Orang yang tidak percaya, nanti ketika pengadilan tahta putih, mereka akan dihakimi. Sementara pada waktu pengadilan tahta putih itu, kita bukan dihakimi orang percaya. Wahyu 20, kita seperti inaugurasi, seperti wisuda. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan, dan kita akan hidup selamanya di dalam kekekalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, seandainya tidak ada kebangkitan, dikatakan lebih baik kita makan dan minum, sebab apa? Besok kita mati, Bapak Ibu. Banyak orang percaya setelah dia mati, Bapak Ibu, dia akan mengalami karma. Banyak juga orang paham atau tidak paham merasa bahwa ketika dia mati, dan kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, kematian orang-orang percaya dan orang tidak percaya bukan akhir dari segala-galanya. Karena apa? Yesus sudah membuktikan bahwa dia mati, kemudian dia bangkit. Kedudukannya pada saat itu adalah dia manusia. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, lebih baik kita makan minum, Bapak Ibu, nikmati kehidupan ini. Ada teman istri saya, orang tuanya sakit, lalu sudah dinasihati untuk menjaga makanannya karena kolesterolnya tinggi, darah tinggi, macam-macam penyakit. Alasan kedua orang tuanya, hidup ini sekali, jadi kita nikmati saja, kita makan dan minum. Toh nanti kita mati, semua juga mati. Betul, semua mati. Tetapi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, Bapak Ibu. Di dunia ini kita ditentukan apakah kita percaya kepada Mesias atau tidak. Karena kita sudah mendengar kabar baik, Injil. Kalau kita responi kabar baik tersebut, maka ada pengharapan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kebangkitan, tetapi kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kita mundur ke ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Bapak Ibu, semua manusia telah berbuat dosa. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa itu dia berbuat dosa. Alkitab katakan sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, melalui Adam, dan kita semua keturunannya juga akan mengalami maut tersebut. Sehingga dikatakan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu, waktu belum kita mengenal Yesus, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita bersekutu dengan Adam. Ya, karena kita keturunan Adam. Adam yang berdosa, akhirnya dosa itu juga sampai kepada kita. Seluruh manusia, Alkitab katakan, telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Oleh karena kita keturunan Adam, Bapak Ibu, maka akibatnya maut ada di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita dikuasai oleh dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Dia bangkit dari kematian. Ya, Dia menang atas kuasa dosa dan Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena kita percaya, kita mengalami persekutuan dengan Kristus, maka Alkitab katakan, ya, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya dia akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Ini bukan berbicara pada waktu Maranatha saja Bapak Ibu, kita akan diangkat. Tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, pada hari itu juga kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mengalami kelahiran baru. Kita bukan lagi orang yang berdosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya untuk Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Ayat 29 selanjutnya dikatakan, jika tidak demikian, apakah faedahnya apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ayat ini agak sedikit ngeri Bapak Ibu, karena banyak orang menafsirkan ini adalah penginjilan, ya, kepada orang-orang mati. Bukan itu maksudnya. Ketika saat kita percaya dan dibaptis, maka ketika dibaptis kita dicelupkan ke dalam air. Pada waktu dibenamkan ke dalam air inilah kita yang dulu bersekutu dengan Adam, keturunan Adam, manusia yang dikuasai dosa, sudah mati, lalu kemudian dia bangkit menjadi milik Allah. Itulah artinya Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan, seandainya tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, buat apa kita dibaptis? Dan tidak ada kelahiran baru buat orang-orang Kristen, karena tidak ada kebangkitan. Kita sudah melihat Bapak Ibu, ada 3 hal. Jika seandainya kita tidak dibangkitkan, ya, yang pertama sia-sialah iman kita. Ya, percuma kita jadi orang Kristen. Ayat 32 dari 1 Korintus 15 katakan, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, percuma pengharapan kita. Maka lebih baik kita makan dan minum, nikmati dunia ini saja. Toh ujung-ujungnya kita juga berakhir dengan kematian semua manusia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, ketika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kelahiran baru. Semua manusia masih dikuasai oleh dosa. Itulah 3 hal kenapa Yesus bangkit. Seandainya tidak bangkit, kita akan mengalami 3 hal yang tadi saya sudah jelaskan. Sekarang kita mau melihat tujuan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ngapain sih Tuhan Yesus bangkit? Ya,
Yang pertama, Bapak Ibu, Indonesia ini ada ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil, Mesias Indonesia yang bisa membawa Indonesia pada era kejayaan. Dan ramalan ini, Bapak Ibu, tentang Ratu Adil ini sudah ada jauh ratusan tahun sebelum Indonesia ada, yang dikenal dengan ramalan Jayabaya. Ya, saya tidak percaya dengan ramalan Jayabaya, tapi saya percaya dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Mesias, ya, itu ada di dalam Perjanjian Lama. Saya sudah baca, saya yakini. Karena apa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, sudah dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan kebangkitan Tuhan Yesus ini dinyatakan sebagai tanda Nabi Yunus. Matius 12 ayat 40. Saudara tahu kalau baca kitab Yunus, di mana Yunus dimakan ikan paus berapa hari? 3 hari. Ya, ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang Mesias kerjakan, dari lahir mati dia bangkit, bahkan dia akan datang pada waktu Maranatha. Yesus datang kedua kali, di mana dia menjemput kita orang-orang percaya ikut dalam perjamuan kawin. Lalu kemudian dia akan berhadapan dengan Antikris pada waktu perang Armageddon. Lalu kemudian masuk kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian di akhir kerajaan 1000 tahun itu ada Gog dan Magog. Lalu kemudian ada pengadilan tahta putih. Semuanya itu jelas tertera di dalam Alkitab. Bapak Ibu, Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus ini bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan kaleng-kaleng. Bapak Ibu, ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan dan sekarang digenapi, dan masa depan juga akan terus digenapi. Saya yakin, saya percaya itu. Hal yang pertama, kebangkitan menunjukkan atau membuktikan kemesiasan Yesus Tuhan kita. Ada amin? Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kenapa harus ada kebangkitan? Kita baca Roma 4 ayat 24 sampai 25. Roma 4 ayat 24 sampai 25. Ini sangat-sangat penting buat kita orang-orang Kristen untuk kita bisa mengerti, ya. Bapak Ibu, pada waktu zaman Abraham, Tuhan Yesus sudah lahir atau belum? Ya, belum. Tuhan Yesus lahir ribuan tahun setelah Abraham. Jadi Abraham, Bapak Ibu, termasuk orang yang diselamatkan atau enggak oleh Tuhan? Halo? Termasuk orang yang diselamatkan oleh Tuhan atau tidak? Ya. Sementara di dalam Ibrani 11, di dalam kitab-kitab yang lainnya disebutkan dia adalah bapa orang beriman. Bapak Ibu, Abraham diselamatkan atau diperhitungkan sebagai orang benar, atau dengan kata lain dibenarkan oleh Tuhan, itu bukan karena dia percaya Kristus, tetapi dia percaya dan taat apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Bayangkan saudara, belum ada agama Kristen, belum ada yang menginjili, ya, Tuhan memberikan wahyu kepada dia, berkata kepada dia, pergi dari tanah kelahiranmu, Ur dan Kasdim. Dia lakukan dengan taat.
Tuhan berjanji engkau akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dia percaya, dia yakin, sekalipun umurnya sudah lanjut dan dia mandul, Bapak Ibu, dia percaya sekali ketika Tuhan kasihkan itu anak yang namanya Ishak. Apa yang terjadi? Dia disuruh ke Bukit Moria mempersembahkan korban. Bukan domba yang dipersembahkan, tetapi anaknya sendiri. Dia percaya dan dia taat, dia lakukan, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ayat 22 dikatakan, Roma 4, karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Artinya Bapak Ibu, Abraham orang berdosa karena dia percaya dan taat apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya, maka Tuhan membenarkan dia. Ya. Lalu apa hubungannya dengan kita yang hidup pada masa setelah Yesus dibangkitkan? Perhatikan ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Amin. Allah memperhitungkan kepada kita, atau dengan kata lain, Allah membenarkan kita. Kenapa? Karena kita orang kudus, karena kita berbuat baik, karena kita melayani. Bukan, saudara-saudara. Karena kita apa? Percaya kepada Dia. Dianya siapa? Yesus. Yesus yang bagaimana? Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Karena apa? Pembenaran kita. Bapak Ibu, Yesus bangkit dan kita percaya. Sama seperti Abraham percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau kita percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka Alkitab katakan kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang percaya sudah dianggap tidak berdosa. Kenapa? Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ketika kita percaya kepada Tuhan akan kebangkitan itu Bapak Ibu, maka roh Tuhan seketika masuk di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kelahiran baru dalam kehidupan kita. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita menolong untuk kita hidup sebagai orang-orang percaya. Ya. Jadi yang kedua, kenapa Yesus bangkit? Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Yang pertama, Yesus bangkit untuk membuktikan kemesiasan Dia, untuk membuktikan Dia itu benar-benar Allah, Dia itu benar-benar Tuhan, bukan nabi, bukan Tuhan kaleng-kaleng, Tuhan abal-abal. Ya, karena Dia sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu tentang kelahirannya, kematian, kebangkitan, bahkan kedatangannya kedua kali sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, semuanya tertulis Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, kenapa Yesus dibangkitkan? Yesus, sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita, manusia pun juga akan mengalami kebangkitan. Ada amin? Semua manusia Bapak Ibu, ya. Jadi manusia itu setelah mati bukan nanti dia menerima karma. Kalau dia hidupnya baik, mungkin dia menjadi monyet. Kalau dia kurang baik, mungkin dia jadi ayam. Kalau dia kurang baik, jahat, mungkin dia jadi kecoa. Kita tidak karma jadi binatang Bapak Ibu. Kita dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, dan akhir dari kehidupan kita bukan kematian, tetapi kehidupan kekal. Makanya dikatakan, gak usah
Dibuka, saya bacakan Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, setelah dia bangkit, dia hidup bersama-sama muridnya 40 hari. Dia berikan pengajaran, dia berinteraksi dengan murid-muridnya. Dan sekarang ini dia setelah 40 hari, nanti kita akan rayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, dia kirim Roh Kudusnya kepada kita untuk menolong kita. Ngapain dia di sana? Dia bersyafaat untuk kita supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang atau anak-anak Allah. Ya, Yohanes 14 ayat 3 katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, sono ke surga, Bapak Ibu, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi Tuhan sudah sediakan kapling-kapling buat kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini istilah saya, nggak usah dipermasalahkan. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatmu pada waktu Maranatha. Ya, Tuhan akan menjemput kita supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kata 1 Yohanes 14 ayat 3. Apa kata 1 Tesalonika 4 ayat 14? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kapan itu? Pada waktu tahta pengadilan putih. Kita akan menerima bukan penghakiman, tapi mahkota kehidupan kekal. Ada penghakiman, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya. Silakan baca setelah ini Wahyu 20. Ya. Nah, saudara-saudara, yang keempat terakhir, ya, Yesus dibangkitkan, mau membuktikan adanya penghakiman. Kisah Rasul 17 ayat 31 dikatakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Jadi kita percaya, orang lain pun juga percaya bahwa Isa akan datang mengadili kita. Ya, kita tidak diadili Bapak Ibu, kita diinaugurasi, kita diwisuda, diberikan mahkota kehidupan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan penghakiman kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu, ya, 4 hal itu yang membuktikan bahwa untuk membuktikan perlunya kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi umat manusia. Hari ini kita belajar 2 hal. Seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Maka sia-sialah iman kita, jagoan kita kalah, percuma kita jadi orang Kristen. Lebih baik kita nggak usah jadi orang Kristen, ya. Yang kedua, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, artinya Bapak Ibu, manusia juga tidak mengalami kebangkitan. Lebih baik kita makan minum, kita pesta pora. Kenapa? Kehidupan ini berakhir pada kematian. Tidak. Ketika ada kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupan kita tidak berakhir pada kematian, tetapi pada kehidupan kekal bersama-sama Tuhan. Semua orang akan dibangkitkan. Ada amin? Termasuk juga orang-orang yang tidak percaya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ketika Yesus tidak dibangkitkan, orang tidak akan mengalami lahir baru. Dia masih manusia berdosa. Dia tidak menjadi anak Allah. Oleh karena kelahiran baru, kebangkitan, dan kita mengalami kelahiran baru, maka kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita belajar tentang tujuan kebangkitan. Tujuan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia itu bukan Tuhan yang abal-abal, bukan Tuhan kaleng-kaleng. Dia bukan hanya sekedar nabi, tokoh agama, guru, tetapi Dia adalah Mesias. Dia membuktikan dari kematiannya dan kebangkitan itu eksistensi Dia sebagai Tuhan yang telah dinubuatkan. Bukan Tuhan yang kebetulan datang
ke dunia ini, saudara-saudara. Tapi ribuan tahun yang lalu sudah dibuatkan tentang Mesias, kelahirannya, kedatangannya, kelahirannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, bahkan waktu Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita ikut dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian ada Gog dan Magog, lalu kemudian ada tanda pengadilan putih, dan terakhir Yerusalem baru. Semuanya itu tertulis di dalam Alkitab, ya. Yang kedua, tujuan kebangkitan Tuhan Yesus membenarkan kita, sama seperti Abraham, karena dia percaya dan taat sekalipun belum ada Yesus, sekalipun dia belum percaya Tuhan, tetapi Allah membenarkan dia. Orang berdosa dibenarkan, orang berdosa dianggap tidak bersalah oleh Tuhan. Ya, apalagi sekarang ini ada Kristus, ada kebangkitan Kristus. Ketika kita percaya, Bapak Ibu, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Kita mengalami kelahiran baru. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itu menolong kita untuk hidup tidak lagi terikat oleh dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus dibangkitkan? Ya, untuk membuktikan kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan sudah sediakan kehidupan kekal, tempat di surga. Setelah bangkit dia naik di surga. Dia sediakan kapling untuk kita. Nanti pada waktu Maranatha dia jemput kita. Kita akan bersama-sama di dalam kekekalan. Amin. Dan yang terakhir, tujuan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Lalu kemudian dia akan menghakimi orang hidup dan mati. Ya. Untuk orang-orang percaya tidak dihakimi, tapi diberikan mahkota kehidupan kekal. Tetapi buat orang-orang yang tidak percaya, ujung-ujungnya adalah penghakiman dari Tuhan, penghukuman kekal. Ya, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya hari ini, hari Paskah, Bapak Ibu akan semakin mengerti, memahami oleh karena Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang diberitakan pada hari ini akan terus Roh Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu untuk hidup sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu meninggalkan dosa-dosa, tidak lagi berurusan dengan dosa. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, keinginan kita, tetapi karena kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Roh Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itu akan menolong kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau seandainya hidup kita tidak berubah, kita masih terikat dengan dosa, artinya percuma kita merayakan Paskah, kita belum dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi percayalah, hari ini Tuhan Yesus datang kepada kita semua. Dia akan menolong kita, memimpin kita untuk menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dan hidup mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang Pendeta Mark tadi untuk berdoa sekaligus doa penutup.